Ketika dia buka tirai itu, dia sempat kaget karena di pojokan musola itu ada cewek sedang berdiri di pojok musola di sudut. Lu baru tutup toko apa baru bangun tidur lu? Tadi gua ketiduran di toko. Nggak jualan lu? Jualan, kan ada fruit chart. Bagus nggak jualan? Alhamdulillah. Kopi dong. Tunggu sponsor. Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, Buka ceritanya. dan di episode kali ini kita akan apa? Ya akan cerita lah. Akan cerita. Gue lagi gak ada ceritanya. Lu ada cerita gak? Nggak ada. Ayo. Oi, kameramen ada cerita nggak? Udah dong. Nggak, jadi gue ada cerita nih. Tapi ceritanya serem sih. Ya kan emang konten horor. Ini konten horor Bapak. Bukan komedi ya? Bukan prank, bukan. Oke. Cuma di kepala kita aja. Yang tiap kalau gue ada cerita, kok kayaknya pengennya nyela aja. Loh. Gue juga sama. Sampai ada yang protes. Kok videonya nggak pakai scoring sih? Jadi gini, sekalian ngejelasin nih, panjang-panjangin nih openingnya nih ya. Alasannya kenapa nggak terlalu banyak sound effect dan scoring, karena pada saat udah ceritanya udah intens gitu, ada aja salah satu dari kita kreatif gitu, mulutnya celamitan. Jadi menurut Bapak editor, kurang estetik katanya. Ganti editornya. Kalau dimasukin sound effect, padahal kan itu tinggal di fade out. Editor bodoh. Editornya males. Aduh. Baik, kita langsung masuk ke konten ya. Serius nih? Serius. Yang bercanda. Iya. Ceritanya itu tentang penampakan di rumah sakit. Nah, emang rumah sakit kan kandangnya penampakan ya? Katanya begitu. Iya. Tapi uniknya penampakan ini ada clue untuk kejadian setelah penampakan. Jadi setelah si tokoh nih melihat penampakan itu, sebenarnya itu clue buat dia gitu. Ih, gue rada nggak mudeng nih maksudnya nih. Proses gagal. Nih katakanlah ada namanya seorang laki-laki masih kuliah, namanya Sofyan. Oke. Dia dipanggil Pian. Malam itu dia ingat banget, itu harinya Kamis, malam Jumat. Dia ingatnya setelah kejadian penampakan itu. Ini ceritanya di kota mana ya? Di kota Jogja. Oke. Nah, Pian ini diminta kakaknya untuk nemenin ke rumah sakit. Kakaknya Pian jaga anaknya yang sedang sakit. Oh. Masih umur 2 tahunan. Umur segitu kan nggak bisa ditinggal ya. Berarti kalau ada butuh apa-apa si kakaknya ini minta tolong sama Pian. Yang jaganya juga perlu ada yang nemenin sih kalau umur-umur segitu. Betul, karena si kakaknya itu kan cewek, suaminya shift malam. Jadi hari itu minta tolong Pian, kebetulan Pian mau lah, ya bantuin kakak kan, ponakan juga. Hari itu, malam itu, Pian ke rumah sakit, sekitar jam 11 malam kakaknya telepon, kan dia yang nunggu di kamar kan harus satu, nggak boleh 2, si Pian nunggu di bawah. Ditelepon lah Pian sama kakaknya, ya aku lapar, cariin makan dong, nasi goreng atau apa gitu, cariin makan. Setelah dapat makan, Pian ke atas, nganterin makanan itu ke kamar. Nih mbak makannya, terus aku belum sholat nih, aku mau sholat dulu gitu. Isya nih ceritanya? Sholat Isya. Oke. Karena kan dia pulang kampus, belum sempat sholat gitu kan, masuk rumah sakit. Ya udah sholat aja, kata kakaknya gitu. Terus si Pian bilang, jangan di sini kak, di musola aja lah. Takutnya di sini kan kotor atau apa gitu ya, karena namanya ruang rawat kan. Terus kakaknya negor gini, emang kamu nggak takut sholat di musola? Gitu?
Ya maksud aku mati mbak dimakan setan kan ya enggak. Ya kadang-kadang orang juga suka nakut-nakutin sih orang mau ibadah juga Enggak, ya. ada alasannya. Karena sebelah ruang jenazah. Persis musola. Jadi kakaknya nanya, kamu sholat yang musola pintu belakang itu kan, yang parkiran motor. Lah iya kenapa mbak? Itu kan sebelah musola itu kamar jenazah. Gitu. Padahal nggak apa-apa kata dia gitu. Karena emang tempat yang paling spooky di rumah sakit itu ya Kamar jenazah. Tapi emang si Pian ini ya nggak ada takutnya ya. Udah nggak ada masalah buat dia gitu. Akhirnya dia memutuskan sholat ke musola. Setelah wudhu, dia masuk musola. Sebelum musola itu sebelum masuk ada tirai. Oke. Itu tirai pembatas antara jemaah laki-laki apa perempuan apa Jadi cuman kayak tirai untuk masuk musola tuh ada tirainya, ditutup. Oh, jadi dia nggak berpintu, Nggak cuman berpintu. pakai tirai doang. Itu pakai Oke. tirai. Ketika dia buka tirai itu, dia sempat kaget karena di pojokan musola itu ada cewek sedang berdiri di pojok musola di sudut. Keluar air mata gitu Ya fix soket. belum, dia lihat agak kaget kan, loh kok nangis, dia tutup lagi dong karena namanya mungkin dia perlu privasi ya, ke musola sendirian nangis gitu. Tapi ngapain anjir perempuan? Dia tutup sambil dia mikir mungkin itu cewek keluarganya baru ada yang meninggal di rumah sakit itu. Oh iya benar, karena sebelahnya ruang jenazah. Ruang jenazah gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, gue mau sholat ini kok, nggak mau ganggu dia gitu. Tapi dia mikir manusia bukan ya? Oh baru ngetun tuh dia tuh. Manusia bukan ya gitu. Tapi kok kelihatannya jelas, penampakannya tuh jelas sosok manusia gitu. Nah bodo amat lah, gue mau sholat. Buka lagi tirai, dia masuk. Begitu dia masuk mau sholat tuh sosok itu udah nggak ada sama sekali. Nah baru itu confirm. Langsung gelut perasaannya dia. Ini bukan orang. Akhirnya Dia tutup tirai, dia nggak jadi sholat di situ. minder ya. Orang nggak beres ini. Jadi orang yang seberani Pian pun ketika mendapati kondisi seperti itu ternyata takut juga. Seperti lu bilang, lu katanya kan, kok gua sih nggak ada rasa takut ya? Nggak tahu ketika lu menghadapi situasi ini, lu akan berlaku seperti Pian. Gitu. Lebih ke minder kayaknya ya. Minder ya. Udah akhirnya si Pian memutuskan untuk tapi pada saat dia melihat pertama kali, dia hafal banget wajahnya tuh cewek, ya lumayan cantik menurut dia, alisnya tebel, berhidung mancung, cantik menurut dia gitu. Oh berarti jarak antara dia buka tirai itu ke posisi Cukup dekat 2 meter. Menurut jelas si ya Pian mukanya. tuh jelas banget, makanya dia bisa ngeliat air matanya. Gitu. Tapi ketika dia buka kedua, confirm itu bukan manusia, karena tiba-tiba nggak ada, ngumpet. nggak mungkin, musola tuh kosong, nggak ada apa-apa kan. Tuh. Besoknya dia cerita dong ke kakaknya, udah pulang nih, udah selesai rawat, kakaknya udah di rumah, cerita, mbak, bener ya mbak, pas aku mau sholat kemarin, aku tuh ngeliat cewek, dia berdiri aja di dalam musola, ngelamun, terus nangis. Ya kui setan gitu kata kakaknya. Iya tak. Aku juga ngeyakinin gitu. Aku tutup tirainya, aku buka lagi udah nggak ada. Ya jelas setan gue. Terus Pi, kamu gimana? Ya aku masih nggak jadi sholat di situ. Ya takut juga kan kamu kan ya. Ya gimana ya mau sholat kalau dalam keadaan kayak gitu kan ngeri juga. Gitu. Udah semuanya berakhir. Pian pun melupakan kejadian itu. Ya itu sekedar jadi pengalaman dia. Sekitar 1 atau 2 minggu kemudian dia menjalani aktivitas seperti biasa sampai dia memutuskan, wah laptop udah tua nih, laptop dia nih buat tugas sekolah atau tugas kuliah, gue harus ganti laptop gitu, mau cari laptop bekas second kondisi bagus gitu. Tanya-tanya teman-temannya di kampus, ketemulah si Anto, temannya dia, teman kuliahnya dia nih. Kuliahnya, aku mau ganti laptop, ada yang jual second-secondan nggak? Loh kok pas banget, temen gua ada nih, tuh mau jual juga, katanya sih masih bagus kondisinya, bisa dinego mungkin. Tapi jangan hari ini ya, gua nggak bisa, besok. Okay. Singkat cerita,
mereka berdua besok ke rumah si pemilik laptop yang mau dijual. Namanya si Iki. Iki mau jual laptop, dikenalin, akhirnya laptopnya dikeluarin nih, laptopnya mau gue jual. Terus si Pian lihat, wih masih cakep laptopnya, masih mulus secara fisik, nggak tahu dah dalamnya gitu. Kok mau dijual mas? Adekku udah nggak mau pakai lagi gitu. Sombong banget, laptop masih bagus udah nggak mau dipakai lagi gitu. Ya, cek. Apple tuh pasti itu Apple tuh. Iya nggak? Somplak kan? Somplak kan? Lagi serius-serius cerita. Ya lu bilang laptop bagus. Ya udah, dia cek spek oke, kondisi oke, ya masih oke semua gitu loh. Tawar, belum deal. Biasalah kalau orang nego belum deal kan masih ngobrol-ngobrol di situ, ngobrol-ngobrol. Ngulur-ngulur biasanya. Nah, biar masuk nih harganya nih gitu. Ketika itu kan laptop masih di depan si Pian nih. Laptop itu screen saver berubah. Gambar foto cewek. Dia inget banget, ini cewek pernah gue lihat di mana ya gitu. Ingatan dia langsung ke waktu dia ngelihat cewek di musola. Kok bisa? Mukanya mirip sama yang ada di screen saver laptop itu. Dia sempet, apa ini laptopnya dia? Gitu. Bentar, gue potong sedikit. Biasanya kalau misalnya makhluk halus menyerupai sesuatu atau seseorang, itu kan orang yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Betul. Nah, ini kok kebalik ya? Nah, makanya unik nih ceritanya. Saking penasarannya si Pian ditanya dong, Ki, ini foto siapa ya? Itu foto adik gua. Oh, ini laptop adik lu? Iya. Adik gua udah nggak ada. Oh, sorry, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Kenapa? Waktu itu kecelakaan tunggal sih menurut laporan polisi gitu loh. Disebutkan jam, waktu dan tempat sampai akhirnya si Iki cerita tuh kejadian adiknya tuh yang baru sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Jadi hari itu jasad si adiknya Iki ini namanya Sarah ya. Jasad si Sarah itu setelah kecelakaan dibawa ke rumah sakit tempat si Pian sama kakaknya nunggu adiknya. Dimasukin ke kamar jenazah yang di sebelah musola. Jadi pada jam si Pian mau sholat, itu jenazah si Sarah Pas lewat. pas dimasukin ke kamar jenazah. Makanya dia inget bener kejadiannya itu malam Jumat. Dia mau sholat, berarti begitu jenazah itu masuk, mungkin nih roh atau arwahnya itu masih ada di sekitar jenazah dalam keadaan nangis. Makanya keadaan nangis. Pian sempat shock juga. Oh, berarti pas gue mau sholat tuh Yang ditemuin tuh dia. yang ditemuin tuh arwahnya dia mungkin gitu. Tapi si Pian nggak mau dong cerita sama si Iki gitu. Oh, cuman gitu doang. Oh, ya udah mas. Laptopnya gue beli deh. Tiba-tiba si Pian nggak mau nawar lagi. Deal udah harga berapapun disikat tuh harganya. Deal dengan harga yang Penawaran disebutkan si terakhir. Iki berapa belas juta gitu waktu itu. Oke, dibayarin, dibawa pulang. Si Pian pun nggak ngomong sama Anto kejadian itu. Cuman akhirnya dia bawa laptop itu ke rumah gitu. Nggak tahu, dia pengen aja punya laptop itu. Setelah laptop sampai rumah, nggak ada kejadian apapun, nggak ada hal yang janggal gitu loh. Sampai beberapa hari dia kerjain tugas dan lain-lain pakai laptop itu. Dia iseng-iseng dong. Ini laptop masih nyantol emailnya si pemilik. Emailnya si Sarah. Oh, punya bakat stalker ya. Belum masih nyangkut. Jadi belum seperti send out. Iya, tapi kan ID-nya pun belum ganti Iya, berarti iya. kan gitu. Ya udah Apple ID belum ganti. enggak, kita samarkan. Apa coak? Ya emang ID-nya belum ganti. Masih ada emailnya si Sarah. Dia cek dong email Sarah. Jadi dia kayak penasaran dengan kepribadian Sarah. Ternyata semuanya hal yang wajar. Sampai dia nge-trace ke
ke mail yang terkirim. Email yang terkirim. Iya. Sarah ngirim email kemana aja gitu. Dia cek, itu sekitar kejadiannya hampir 3 minggu yang lalu, masih hangat itu. Berarti beberapa hari sebelum Sarah meninggal. Email itu ditujukan ke seorang cowok yang kata-katanya kurang lebih begini. Si cowok itu udah ngeblokir handphonenya Sarah. Makanya Sarah kirim email. Karena kalau email pasti masuk ya? Pasti masuk. Isinya adalah si Sarah minta pertanggungjawaban sama cowok itu. Wah. Karena Sarah dalam keadaan hamil. Jadi cowok itu menghindar dari Sarah. Sempat kaget ketika si Pian melihat email Sarah tentang hal itu gitu loh, tentang dia kondisinya ternyata hamil. Berarti dia kecelakaan dalam keadaan hamil, nggak tahu berapa bulannya ya. Bisa kemungkinan juga nggak sih kalau ternyata Sarah dalam hidupnya? Jadi dalam emailnya itu dikatakan bahwa kalau kamu udah nggak mau ketemu atau bertanggung jawab, aku mau pergi dan nggak akan pernah kembali. Tuh ada ucapan seperti itu di email itu. Iya. Makanya maksudnya kayak ada kemungkinan nggak sih kalau ternyata dia depresi terus akhirnya dia mengakhiri hidupnya, atau karena beban pikiran dia nggak fokus bawa kendaraan, bisa juga. Bisa juga Karena depresi kan gitu loh. Akhirnya si Pian berpikir gini, gue nggak perlu mencampuri urusan orang deh gitu loh. Ini udah terlalu jauh gitu loh. Lagian Sarah juga udah almarhumah gitu loh. Nggak perlu gue konfirmasi ke keluarganya lah. Udah, ini selesai begitu aja gitu. Tapi akhirnya itu buat rahasia dia aja. Akhirnya malam itu dia seperti mimpi, dia tidur, dia seperti mimpi didatengin Sarah. Dengan bentuk fisik wujud seperti yang ada di musola. Mimpi ya. Mimpinya ada di kamar itu, Sarah datang, nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin si Pian lagi tidur, gitu loh. Sampai Pian kaget, gitu loh. Mimpinya itu sampai dia kaget. Oh dia berpikirnya gini, logika dia, gue mungkin kepikiran Sarah ya, karena baca emailnya, buka laptopnya dia. Kesemsem. Iya nggak tahu sih, kayaknya alam pikirannya udah dipenuhi sama Sarah karena kaget juga kan, akhirnya kebawa mimpi. Itu yang dipikirin si Pian. Malam kedua kejadiannya sama. Ketika tidur, si Sarah masuk dalam mimpinya ada di kamar itu. Cuma ngeliatin dia gitu. Diem aja nggak ngapa-ngapain. Nggak berusaha komunikasi juga. Nggak komunikasi, melihat sambil keluar air mata kan. Sama seperti di musola. Ngeliatin si Pian sambil keluar air mata. Kaget lagi Pian, kebangun gitu. Ini kebetulan atau apa ya gitu. Ya udah dia nggak mengambil pusing sampai malam ketiga kejadian yang sama. Kayaknya ada pressure dari Sarah ya. Dia ngerasa kayaknya Sarah minta tolong sama gua untuk nyampein pesan ini ke keluarganya. Mungkin. Iya, karena ada sebuah rahasia yang belum terungkap ya. Iya, makanya kenapa di musola itu si Pian yang ditemuin si Sarah. Cuman di belakang coba. Jadi kayak ada clue untuk dia beli laptopnya gitu kan. Nah, dia akhirnya berpikir, gue nggak mungkin langsung ngomong ke Iki karena baru kenal. Gue ngomong deh lewat Anto kan teman baiknya si Iki. Akhirnya dia cerita ke Anto, gue ada pengalaman spiritual yang menurut gue aneh nih. Gue sempat ditunjukin sosok adiknya Iki. Lu kan belum kenal adiknya si Iki. Justru gue udah tahu. Dibukain screenshot fotonya ini kan. Ini foto yang gue lihat di musola dalam keadaan nangis. Loh, kok bisa sih? Dan yang lebih gue kaget adalah ini laptop masih ada emailnya Sarah. Ini lo baca sendiri isi emailnya Sarah buat cowok itu. Anto kaget dong ngelihat emailnya bahwa Sarah dalam kondisi hamil, ngancam mau bunuh diri segala. Sempat marah juga dia sama si cowoknya karena dia tahu cowoknya si Sarah nih orang Surabaya, gitu. Kuliahnya di Surabaya juga. Akhirnya Anto memutuskan untuk menyampaikan itu ke Iki, ke keluarganya, gitu. Ya ceritanya kurang lebih sih gitu. Jadi setelah keluarganya Iki tahu, si Pian tuh udah nggak pernah didatengin lagi sama mimpi-mimpinya Sarah. Udah lepas dari pikiran itu gitu. Jadi semenjak apa yang dia Pian tahu
mengenai almarhum disampaikan ke keluarganya, itu gangguan itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Dan akhirnya si Iki karena merasa punya tanggung jawab moral ya sama adiknya yang seperti itu, dia mau mencari kebenaran. Dia ke Surabaya nyari itu cowok, laporan ke kampus tentang kejadian bahwa si cowok itu nggak bertanggung jawab. Tapi pihak kampus nggak bisa email itu dijadikan bukti. Iya. Akhirnya si cowoknya itu nggak di DO ataupun nggak dapat teguran sama sekali gitu. Apalagi gini ya, bukan tidak menghargai atau nggak percaya sama latar belakang kalau misalnya Sarah itu sempat quote-unquote hamil ya. Cuman kan mungkin zaman sekarang juga makin banyak perempuan yang agak-agak dia bilang hamil ternyata enggak gitu. Cuman sekedar membuat drama supaya mengikat si laki-lakinya dengan cara apapun gitu. Ya, kita mungkin ya, kita kan nggak tahu juga personalitinya. Cuman Sarah ujungnya sampai ajalnya dia berakhir, kita nggak tahu. Apa karena depresi, apa emang karena sengaja dia bunuh diri dalam keadaan hamil gitu. Tapi yang jelas, atau bisa jadi ternyata kecelakaan murni. kecelakaan murni. Bisa jadi. Tapi yang jelas di sini Sarah korban ya kalau menurut gua ya. Iya. Itu sih. Ya, Dan mirisnya pihak kampus tuh nggak mau menginvestigasi. Jadi menolak mentah-mentah kalau menurut pihak kampus bahwa email itu bukan sebuah alat bukti gitu loh. Malah ini bisa jadi fitnah gitu. Setahu gue gini ya, kalau memang misalnya mau diinvestigasi, itu inisiatif dari keluarga dulu. Keluarga minta jenazah diotopsi. Wah, itu repot. Iya sih. Itu repot. Karena kan udah dimakamin, Betul. diotopsi, bener nggak? Karena ketahuan tuh, kalau misalnya dia ternyata pernah hamil, diotopsi pasti ketahuan. Nah, cuman dari cerita ini tuh yang unik gini. Ini sorry kalau misalnya keluar sedikit dari hal-hal yang magis ya. Kan kita ini makhluk 3 dimensi ya. Kalau kita sudah berbentuk jadi makhluk spiritual, kan katanya sudah terlepas dari hukum 3 dimensi ini. Katanya menurut para ahli ya, lagi. Tidak. Menurut para ahli, dimensi keempat adalah waktu. Jadi kalau misalnya, karena kan dia Sarah gimana bisa tahu kalau yang mau beli laptop bekas dia itu Pian. Nah itu dia. Tapi berhubung dia sudah terlepas dari hukum 3 dimensi, which is waktu gitu. Jadi ya dia udah tahu aja sebenarnya. Oh nanti tuh laptop gue bakal dibeli oleh seseorang namanya Pian. Jadi gue ngasih clue. Iya. Mungkin betul. Mungkin ya. Makanya wajahnya jelas banget. Jadi nggak ada keadaan rusak atau apa. Biasanya kan kalau kecelakaan tuh wajahnya nggak seperti manusia biasa. Yang dilihat Pian di musola itu benar-benar seperti manusia. Cuma dia nggak ngeliat kakinya ya. Ini sih menarik sih nih. Kalau biasanya kalau penampakan itu kan biasanya mewujud sama sesuatu yang udah pernah kita lihat. Ini kayak apa ya? Dibilang quantum leap. Jadi terbalik ya. Iya. Terbalik. Jadi dia nggak tahu wujud siapa sih yang ditampakin sebenarnya gitu. Ya sebenarnya yang tahu dan yang bisa mengarahkan itu ya sosok si Sarahnya sendiri. Karena Sarahnya sudah terlepas, dia tahu nih next tuh nanti akan bagaimana. Jadi ada langkah yang dia lakuin selama dia menjadi makhluk astral itu untuk mewujud dan memperlihatkan diri ke Pian. Untuk minta tolong disampaikan kabar ke keluarga gitu. Ya kira-kira gitu sih cerita dari gue. Nggak tahu. Ini bukan serem sih ya sebenarnya, tapi lebih ke makhluk astral tuh meminta tolong makhluk kasat mata. Ya kalau ngedengar cerita-cerita ya, baik itu yang mistis beneran sama yang mistis dibikin-bikin. Kadang-kadang kan juga banyak kita ngelihat ada sosok makhluk astral nih pengen tempat ini dibersihin, mau tempatnya jorok dan lain-lain. Karena kan mereka tidak bisa intervensi juga ke dimensi kita karena udah terlepas gitu. Ya kita kembalikan ke penontonnya gimana cerita ini. Menurut kalian apa nggak sih ya? Gitu. Ada yang pernah punya pengalaman ditemuin sama Sarah? Oh. Makhluk astral yang ternyata korban kecelakaan gitu. Maksudnya ya pasti kalian pernah di rumah sakit lah ya. Pasti pernah datang ke rumah sakit atau mungkin pernah ada di situasi di rumah sakit malam hari gitu. Pernah juga nggak ngalamin ketemu penampakan di rumah sakit? Karena
Gue menarik nih, gue pengen bikin someday ya kalau cerita kita udah banyak nih playlist. Jadi based on tempat rumah sakit playlistnya. Jadi cerita-cerita mengerikan di rumah sakit, di sekolah, itu lucu tuh guys. Jadi makanya buat yang punya cerita kirim-kirim juga ke email kita yang ada di bawah sini. Jangan lupa subrek. Jangan lupa like, komen, dan subreknya. Udah dulu episode kali ini? Udah. Kita sudahi episode kali ini. Jangan lupa saksikan next episode di OTT. Obrolan tutup toko. Josh. Saya.